Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'un wa la yahuddu 'ala lanjutkan. Tarikannya teka. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minas sayyidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ar-Rahmah, yang saya hormati juga kepengurusan jajaran pengurus Majelis Taklim Ar-Rahmah, ibu-ibu semua jamaah dan juga anak-anak yang paling tercinta, semua sehat Bu? Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita mari untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan juga keistiqomahan iman. Karena kalau tanpa iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa melangkahkan kaki dari rumah ke mushola Ar-Rahmah. Ini yang hadir semua, ini suaranya keluar jelas Bu ya? Jelas? Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat mulia ini. Dan yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di tempat Allah Subhanahu wa taala di makom yang mulia ini. Oleh karena itu kita merasa bersyukur. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban orang yang beriman, mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah judulnya pada pagi ini adalah pengajian dan sekaligus penyantunan anak yatim. Selanjutnya kita juga berdoa mudah-mudahan hadir kita di sini bukan saja hamba yang dipilih oleh Allah, tapi juga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, hari ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam terlimpahkan dan tercurahkan sama-sama kita berikan kepada hamba pilihan Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah sebagai pemimpinnya dari seluruh nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, dan juga pemimpin para rasul, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua untuk keluarganya juga, para sahabatnya, juga para tabi'in-tabi'innya hingga hari kiamat. Kita tidak akan lama pengajian karena yang paling utama adalah
nanti acara pokoknya adalah penyantunan anak yatim. Cuma di dalam pengajian ini kenapa saya tidak akan lama? Kebetulan hari ini ada jadwal 3. Yang kedua, kebetulan emang belum begitu fit kondisi karena kemarin habis mondok dulu di rumah sakit Tamrin, agak kurang sehat selama 3 hari 3 malam, nginep dulu, jadi sekarang ini masih DC, tapi jadwal mah tetap dijalanin karena kewajiban. Kita doakan mudah-mudahan, dan saya juga minta doa pada anak yatim, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang usia, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak juga minta doa kepada anak yatim nih. Beliau ini doanya dikabul nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu-minggu ini Bapak diminta untuk menjadi ketua MUI di Desa Kembang Kuning. Minta doanya saja, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak juga mendoakan kepada kalian anak yatim semua, mudah-mudahan kalian juga diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kalian bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu semuanya, hajat-hajat ibu mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin. Yang belum naik haji mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Tapi nyangke Zulhijjah, ayeuna kena Muharram. Ulah hayang gagancangan ayeuna mangkat tuh. Kayak Zulhijjah. Terus yang punya hajat-hajat lain, barangkali ingin punya mobil, mudah-mudahan cepat dapat mobilnya. Amin. Aya nu hayang boga mobil aya? Aya. Alhamdulillah sarua jeung simkuring. Anu can lunas hutang, mudah-mudahan nu ngahutangkeunna sing poho. Yang penting nu ngahutangkeunna sing poho. Gitu kan? Biasanya sok poho urang kan, anu boga hutang, enak balikeun. Mudah-mudahan nu ngahutangkeunna poho. Dan pulang dari sini mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Ada yang ngelunasin gitu. Hanya tisaha we. Gitu. Kan tidak tahu kita, tahu ada yang ngelunasin hutang. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pengajian siang hari ini. Karena momennya adalah penyantunan anak yatim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi singkari katubu Rasulullah Shallallahu Alaihi nah, gitu. Ame kompak. Ketika Rasulullah berada di surga, di mana? Surga. Apa ibu surga? Apa ente? Itu bilangnya surga. Ketika Rasulullah berada di surga, ketika sedang sholat, sedang duduk maksudnya, seperti sholat, sedang sujud, Rasulullah melihat seorang perempuan. Aneh loh. Siapakah orang yang paling pertama masuk surga? Tapi di situ ada perempuan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapakah orang yang pertama masuk surga? Ibu kalau ngahulengnya, siapakah orang yang pertama masuk surga? Tapi di waktu Rasulullah ada di surga, itu ada perempuan. Terus gimana nafsirkannya? Hah? Bidadari. Bidadari pun istiqomah. Kalau Rasulullah adalah nabi pertama yang masuk surga. Kalau makhluk yang pertama masuk surga adalah perempuan. Alhamdulillah. Jadi perempuan paling pertama masuk surga. Yang merasa perempuan. Jadi kalau Rasulullah nabi pertama yang masuk surga, tapi kalau makhluk pertama yang masuk surga adalah perempuan. Ya mudah-mudahan itu semua nih. Amin. Itu saurang.
tapi ya rame-rame terus sauran. Rasulullah kaget. Langsung Rasulullah melihat kepada perempuan itu. Setelah ditanya, siapakah engkau? Ternyata dia itu makhluk pertama yang masuk surga. Amalan apa yang membuat engkau bisa masuk surga? Makhluk pertama yang masuk surga, seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Ternyata amalan yang dilakukan oleh perempuan itu sewaktu di dunia adalah menyantuni anak yatim. Jadi barang siapa yang menyantuni anak yatim nih pada saat ini nih, maka dia yang akan pertama nanti akan masuk surga. Hayang ke surga, hayang. Hayang ibu ke surga. Buru-buru beret anak yatim. Nah, alhamdulillah wa syukurillah pada bulan Muharram walaupun telah selesai sekarang ya. Udah ya? Penghujung Muharram. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan selain kita mensyukuri umur panjang karena kita telah diberikan usia sampai 1443 Hijriah. Bersyukur. Yang kedua adalah kita bertafakur. Apa yang harus kita lakukan ketika bulan Muharram? Selain kita ini hijrah, ada satu kewajiban yang kita lakukan adalah mendermakan harta, yaitu menyantuni anak yatim. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, maka nanti di surga itu akan bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan dua jari ini, jari telunjuk sama jari tengah. Rasulullah mengangkat kedua jarinya ini. Hayam teh ibu barengan yang Rasul kita. Ada yang mentafsirkan kieu, yang mentafsirkan kieu. Tapi pada prinsipnya mah dekat. Ibu pingin seperti ini dengan Rasul dekat atau pingin jauh? Nah, anu deket, anu merena 1 juta anak yatim. Tadi kita. Jadi lamun merena di bang 10.000 banyak rada jauh. Cangegan. Cangegan pisan. Kumaha 5.000 nyameureun di dieu ka ditu. Jadi lamun hayang babarengan cara Rasul, wayahna beres 1 juta. Saurang. Ulah 20 orangan 1 juta. Pada bulan Muharram ini Bu, ada yang harus dianjurkan. Pertama adalah ziaratul ilmi, mendatangi para ulama, guru-guru. Nah, datangin para ustad-ustad nih. Guru-guru majelis taklim datangin. Datang rek naon, Pak? Bere anteran. Mun ibu gaduh bakakak, anteran bakakak. Aja bakakak terbuka Pak Ustad. Ada ayam goreng, tenan naon. Rek soto, tenan naon. Erek bolu, heug. Erek cau, heug asal saturuy. Pokoknya mah ada sesuatu yang diberikan. Yang kedua adalah berilah harta kepada anak-anak yatim. Tetapi ketika memberi kepada anak yatim nih, punten-punten nih, yang membuat wah, naon cenah Bu? Membuat wahna sing tarik. Marake masker ieu teh naon? Yang membuat wah teh kumaha? Kaget, kok kagum nih. Membuat panik. Seperti kumaha kalau yang panik dan kaget? Pas muka amplop, Bu. Pas muka amplop ya. Si Neng teh ya, si Ujang ya. Wah, 5 juta. Kaget tuh. Panik tuh. Panik banget. Panik badare kuring cepet bangga ada. Panik bang. Eta ibu lawan bari 5 juta. Astagfirullah. Kan gitu, Bu? Tah gitu. Maka eta teh luar biasa pahala ada, Bu. Nepi ka ngageter tah. Ieu teh narima amplop teh, Bu. Cing, kira-kira lamun si Ujang ya dibuka amplop jerona 5.000 atau 2.000. Agak ngageter mah.
Ngagetin mah. Masih bukan. Masih bukan kayak gitu tah. Bela 2000. Paling kalau jalan sila kita bedak teh. Aing lang layangan teu mahi itu. Karena cilok oke. 2.500 kurang 500. Boro-boro kaget Bu. Bedak teh kalagauna bisa jadi tah. Sesak napas. Jeung jantungan Bu. Leus. Tok tanggung jawab Bu tah dari 2.000. Jadi kudu bikin kaget. Bayana amplopna gak ada gini dah buka deh. Supaya kaget gitu Bu ya. Ah, uyang ieu Neng. Namun beda 1 juta kaget mah. Kagetnya kunaon coba? Kagetnya kunaon? Kamu kagetnya kenapa? Kalau ada amplop dibuka 5 juta, membuat paniknya apa? Hiji eta kadua hiji jelmana itu salah gitu merek gitu. Bisa salah kamu. Silih amplop kan bikin nyicil iya dibikin ka mana. Bisa. Kayak kalau ada amplop yang lewat 1 juta ya. Tolong ditanyain takut salah. Bu ieu teh salah. Pilih ibu salah masihkeun gitu. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kaget Bu. Yang ketiga sebetulnya begini. Ketika kaifiat berbicara penyantunan anak yatim secara pribadi dan secara aturan, ini sebetulnya kayak gini ya udah jadi kayaknya kayak gini luar biasa. Tapi bagusnya, yang lebih bagusnya bukan gini. Lebih bagusnya kita mendatangi. Bagusnya punten-punten saja secara moral kita juga nggak sampai hati kalau kalian seperti ini. Tetapi karena sudah biasa memakai kayak gini, ya tidak ada masalah. Tidak dilarang sebetulnya, tapi kalau yang lebih bagus sebetulnya anak yatim itu sebetulnya ini pengajian ini memberitahukan karena di dalam surat tadi, dalam surat apa Bu? Surah Al Bismillahirrahmanirrahim. Sok sing tarik atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, nih saya setting atuh Bu. Langit berapa lapis Bu? 7. Gede enggak? Gede. Hah? Gede atau besar? Oh, ini jelas satu. Bumi berapa lapis? Gede atau enggak? Langit 7 lapis, 7 lapis gede banget, besar banget. Bumi juga 7 lapis, besar banget, gede banget. Itu pahalanya dibanding dengan membaca Allahu Akbar, itu lebih gede membaca Allahu Akbar. Karena ulah pelit-pelit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pancing heula kakak. Jadi gitu Bu. Itu langit segitu gedenya dengan bumi yang segitu gedenya 7 lapis, pahalanya itu lebih gede membaca Allahu Akbar ketika mendengar ayat Al-Quran. Jadi ketika mendengar ayat Al-Quran cepat 8 Allahu. Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu artinya Bu? Ara'aita. Tahukah kamu siapa yang mendustakan? Tak, di situ maksudnya siapa? Ini sebuah pertanyaan. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Tak, di situ maksudnya adalah pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tahukah engkau wahai Muhammad? Ara'aital alladzi orang-orang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama punten Bu, bukan tukang minum-minuman keras, minuman bir, whisky, topi miring, atau topi soek lah segala macam, bah jenggot segala macam. Bukan orang yang maling, bukan orang yang perkosa, bukan orang yang berzina.
Tetapi orang-orang yang mendustakan agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul, yaitu orang yang menghardik anak. Nah, ternyata itu Bu, kalau ada di sekeliling kita anak yatim, kita tidak pernah membantunya, tidak pernah memuliakannya, maka orang tersebut disebut dalam Al-Quran adalah orang yang mendustakan. Sekarang pertanyaannya gini, ibu mau nggak disebut pendusta agama? Nah, bahkan orang yang berangkat ke Mekah, syarat dan rukun hajinya diterima, dia menjadi haji mabrur dan mabruroh, dia jaminannya surga. Tetapi orang yang memuliakan anak yatim, kata Rasul tadi, akan bersama-sama dengan Rasul hakada, kahatain, itu seperti dua jari, berada di surga yang paling tertinggi, yaitu surga Fir. Sekarang pertanyaan saya adalah, mending masuk surga saja atau ingin masuk surga berada di surga bersama Rasul? Masuk surga bersama Rasul, yaitu memuliakan anak. Nah, ini harus dipahami. Ketika nanti memuliakan anak yatim, sekarang nih kita mengundang anak yatim, maka usap nanti kepalanya, diusap kepalanya, tapi maknanya bukan konteks di hadisnya. Aya nu naros Pak Ustaz jeung Nabi ngusap anak yatim yang rambutnya panjang, kan buka topinanya, pecina kini buka. Pokoknya sepanjang-panjangnya rambut yang ada di kepala hasanah, itu kebaikan. Hanya diusap, mulai degulkeun, usap. Ini. Pertanyaannya adalah, kumaha lamun gundul? Oh, bukan. Secara hukum fikih, hukum fikihnya adalah kaifiatnya mengusap kepala. Jadi karunya lamun konteks hadisna hanya nu boga rambut nu baik teh hasanah nu gundul eueuh. Kebaikan mun da gundul eueuh bukan. Tetap nu bukan, jadi usap. Itu hasanah. Terus sekarang perempuan, ini kan pakai kerudung, sama aja diusap, tidak usah dibuka kerudungnya mah gitu kan. Tetap itu hasanah kebaikan. Jadi orang yang menyantuni anak yatim, satu itu orang-orang yang dikategorikan orang yang bukan pendusta agama. Yang kedua, orang yang mendermakan harta pada saat ini, memberikan katakanlah membantu untuk anak yatim, maka ketika meninggal dunia dia akan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang ingin masuk surga, tiketnya sudah tersedia. Ya inilah. Yang kedua adalah dia akan bersama-sama nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga Firqahatain. Berdua nanti. Dekat banget. Yang ketiga, orang yang memuliakan anak yatim, maka dia akan mendapatkan absor. Apa itu absor? Sebuah ketaatan, kepatuhan, keistiqomahan dalam keimanan. Yang keempat, orang yang memuliakan anak yatim adalah dia akan mendapatkan pertolongan dikala kita punya masalah, punya musibah. Itulah kemuliaan kalau kita memuliakan anak yatim. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada semua jamaah yang hadir di sini, hari ini hari yang mulia karena kita berada di tempat yang penuh kemuliaan, di tempatnya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita melaksanakan kewajiban yang mulia yaitu thalabul ilmi, dan yang ketiga adalah ada sebuah acara yang paling mulia yaitu kita menyantuni anak yatim. Ketika berbicara masalah anak yatim, yatim bukan berarti hina. Bapak nyampein kepada kalian, yatim bukan berarti hina. Yatim tapi mulia. Mulianya di mana? Contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad yatim tidak? Yatim. Para ulama-ulama besar, Yusuf Al-Qaradawi juga beliau yatim.
Artinya yatim ini adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada orang-orang yang mampu mendermakan hartanya. Dulu ada seseorang anak pas hari raya Idul Fitri, dia nangis di bawah pohon. Nangis tidak pernah henti. Akhirnya Rasulullah selesai pulang Idul Fitri, dia mendatangi anak itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" "Aku ini melihat teman-teman aku pada pakai baju baru. Aku baju compang-camping. Teman-teman aku hari ini makan enak dengan daging, tapi aku tidak bisa makan apa-apa. Teman aku, saya lihat tadi bawa uang, aku boro-boro punya uang." Rasulullah nanya, "Bapakmu kemana?" Kata anak itu, "Bapakku telah meninggal dunia dan telah wafat." "Lantas ibumu kemana?" "Ibu aku menikah lagi dan sama suami barunya, dan harta-harta peninggalan ayahku diambil oleh suami ibu yang kedua. Aku menyendiri di rumah." Rasulullah melihat anak itu langsung meneteskan air mata ibu. Langsung Rasul mengatakan, "Wahai anakku, maukah aku ini menjadi bapakmu?" Kata anak itu, "Diam, siapa ini orang?" Tadi itu. "Mau nggak aku jadi bapak kamu? Dan Siti Aisyah menjadi ibumu. Dan Siti Fatimah menjadi saudaramu. Dan Sayyidina Ali menjadi pamanmu. Hasan Husain menjadi saudaramu juga." Baru mendengar Siti Aisyah, mendengar Siti Fatimah, ternyata yang di depan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Langsung dia, aku mau banget menjadi anakmu wahai Rasulullah." Akhirnya dia bergembira ibu. Dia langsung mendatangi teman-temannya. Rasul langsung memberikan baju yang bagus, makanan yang enak, bekal kepada anak itu. Dia menyampaikan kepada anak-anaknya. Langsung anak-anak juga kaget. Kok tadi mah dia kucel banget gitu kan. Nangis wae, dia tanya, "Kenapa kok bisa seperti ini?" "Aku sekarang menjadi anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi jangan dibiarin ketika ada anak yatim, angkat jadi anak kita. Ketika sekarang kita mendermakan sebagian harta pada saat ini tidak cukup, maka berikanlah makanan kepada dia tiap hari, pakaiannya. Kalau tidak ada di sini, ini cuma sedikit, misalkan warga Cigelam ada 200 atau 300. Ini anak yatim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18. Kayaknya untuk satu orang untuk mengangkat juga bisa gitu. Cina nggak ada di sini, mendatangi panti-panti asuhan. Yang penting harta kita ini bisa didermakan kepada anak. Tidak mungkin kita ini susah. Ini janji Allah Subhanahu, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tidak akan berkurang harta kita kalau kita mendermakan harta kepada anak dan memuliakan anak. Justru pengajian ketika menyantuni anak yatim memberitahukan kepada kita semua adalah harta tiket untuk masuk surga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kepada kita, yaitu menyantuni ini anak yatim yang ada di depan kita. Yang paling terakhir adalah sekarang berbicara masalah yatim, artinya anak yang ditinggal oleh bapak. Kalau ditinggal oleh ibu apa? Piatu. Kalau ditinggal oleh bapak dan ibu, kalau ditinggal oleh suami, nah, kalau ditinggal oleh istri, kalau ditinggal oleh adik, tahunya, ngaranna gitu. Adi nangis maut we ini. Nah, kalian yatim itu disebut anak yang ditinggal oleh bapak. Sekarang pertanyaan, yatim itu Pak, kalau ditinggal oleh ibunya, bapaknya masih ada, kita bisa ngasih nggak? Ya bisa. Karena mana yatim itu adalah anak-anak yang katakanlah ditinggal oleh kedua orang. Tapi yang lebih populer yatim, karena emang ditinggal oleh bapak.
kalau bapak itu lebih utama karena yang membiayai kan kayak gitu. Nah kalau seandainya katakanlah ibunya sudah tidak ada, bapaknya masih ada, ya tetapnya kita bantu kan kayak gitu. Apalagi kalau yatim. Ya. Nah sekarang batasannya yatim berapa tahun? Ada berapa tahun? Ada berapa tahun sekarang? Hah? 17 tahun. Ya balik. Ini? Ya, pokoknya yatim itu batasannya balik. Kalau Bu Mami punten, Susi, walaupun ditinggal oleh ibunya juga, bapaknya ya statusnya yatim piatu. Ya nggak usah diamplopin eta mah. Di transfer eta mah gitu mah, gitu kan. Terus kalau janda gimana Pak janda? Batasan janda. Ayo batasan janda. Ada batasan janda yang harus dikasih mah, yaitu janda-janda tuh wah, janda karena 25 tahun cerai mah nya tong diusap, eta mah kudu dikawin kan kayak gitu, maksudnya diangkat. Itu ya yang harus kita pahami tentang makna daripada definisi penyantunan anak yatim. Kesimpulannya pengajian pada siang hari ini, pertama adalah kita hadir di sini untuk sama-sama melaksanakan ibadah dan kewajiban kita, yaitu menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan pelaksanaan santunan anak yatim ini menjadi asbab wasilah, jadi tiket kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah kita juga jangan sampai berhenti memberikan santunan ini hanya sebatas saat ini saja. Berkelanjutan kita punya rezeki, punya keberkahan harta, kasihkan. Karena ada hak harta orang yang tidak punya dari orang kaya, ada hak ilmu orang bodoh dari orang pinter. Nah, ini sebagai awal. Dan yang ketiga adalah nanti penyantunan anak yatim diusap kepalanya, ini memberikan sebuah kebaikan hasanah kepada diri kita dan juga anak yatim itu. Dan yang paling terakhir adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan penyantunan ini, kita tidak dikategorikan orang-orang yang mendustakan agama. Terakhir banget adalah tolong nanti dikasih juga besok, lusa, seminggu, sebulan pakaiannya, makanannya, rutinitas terus dikasih. Sehingga anak yatim ini bisa ikut berbahagia seperti anak-anak yang lain. Itu saja mungkin pengajian pada siang hari ini. Karena momennya juga panjang acara ini, nanti penyantunnya juga agak lama. Terus yang paling terakhir, langsung ini ya? Atau doa dulu? Doa dulu. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pengajian ini, acara penyantunan ini senantiasa mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur-alaina huzaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adhini rahmatika minas solihin wa tawaffana minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة برضا الله تعالى القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.